Sabidang tanah haram laika tinggal, indah adolai pula jadinya orang. Sabidang tanah haram laika tinggal, indah adolai pula jadinya orang. Mangko dirata orang dagang di bawah, di kampung kami kohino mano matoko kanamu lalo. Saparui kami Allah bakat orang saja, kini tinggal pun tuang nan indah barasa. Allah suratan untung nasib kami kok. Dituri pisau lain cabianya kanai sambilu di kampung raso dirantau ku kapulan menumpang kadut sana sasuku di kampung raso dirantau. Pulang menumpang kadut sana sasuku. Bismillahirrahmanirrahim. Talim kita, talim baru. Fasyajat ulamai Minangkabawi Pirisuri Khidmati. Kaji tubuh, kaji lamu, tapi balain sebelumnya pernah dikaji. Khususnya kok kaji ulama Minangkabau zaman saya isuk lah. Kita bahas balik karena ada sangkut pautnya dikaji-kaji masalah arwah. Sebelumnya kaji
Langsung saja kita ta'lim bab 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita bertaklim, sama-sama kita awali dulu jotakin dikir. Syahadat, sholawat, istighfar tentunya hanya ditujukan kepada Allah. Luruskan niat kita hanya ridha Allah. Syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Istighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Doa makrifat kita. Ilahi anta maksudi warid lokamat lubi atini mahabataka wa ma'rifataka. Jahar kita. Langsung jahar, diawali dulu tapi yo taharo. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ulang, la ilaha illallah. Jahar, la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ila hadini asolihi wa ila hadrati Nabiil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil barokah wal karomah Syekh Abdul Qadir Jalani bi syafaat Nabi Muhammad biiznillah waridullahi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir. Takdir hajatina pasang niat ridha Allah. Wa khususan Nabarwiyah Nur Muhammad, khususan ilaruhi Muhammad Nabi Yunaka. Wabil khusus hadiri al-mahdi kalifatul radin. Wabil khusus arwahi juriyatihi. Wa khususan arwahi muslimin, mu'minin, wa muhsinin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanaka ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam lisani yafqahu qawli. Ya Allah ya Rabb, lapangkanlah untukku dadaku, mudahkanlah untukku urusanku, raikan simpul pengikat lisan ini baik pentaklim maupun yang ditaklimi agar bisa memahami perkataan dan ta'lim ini. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wajali wajiro min ahli robana amrina min ladunka arahmah wa ilana min amrina rasyada robana ladrika kulubana badail haitana wa abdana min ladunka arahmah innaka antal wahhab. Ikraman wa tadiman para jamaah hadirin wabil khusus ikhwan
akhwan rahimakumullah ulama al-kurama wa masyayikhan al-amija Kabi muqaddimah murabi hadal ma'at asyati tentunya al-fatah guru kita sahabil fadilah dan anda melihatkan seluruhnya. Wa ba'du alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala isrofil anbiya wal mursalin. Jemaah khususnya baik nan hadir secara talaki maupun indak nan hadir secara langsung seluruhnya doakan rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Jo bismillah mulaku. Itu nan taklim andung sabui. Ar-Rahmanirrahim sipe mangikui. Tuhan pengasih basipe wujud. Dunia akhirnya tidaklah luput. Alhamdulillah nan baik puji. Rabbal alamin sipe lahir. Sholawat yo salam kepada Nabi Ate Muhammad Rasul Nanumi sahabat Jo Ali kedua salam baitu pulo tabiin diikutan jo kita mukmin sekalian hingga kiamat hari kemudian ama badu zaman dikarang tentu dulu hamba nan pakir ko nan duduk badagang namonyo kurbalah disabui orang dosonyo banyak sukar memilang hamba pentalim alunlah pandai tetapi arok jan digarai hanyo ma'arok limpahan karunia nan maha mulia hati nan kusyuk untung selesai sebab itu hamba mangato satyo hari mabuk bacinto papa miskin tido harto banyak nan tido dari nanado amal ibadah pun demikian pula alun ado sadara kuman kok tibo perintah daripada Tuhan menyuruh berpindah ke balik papan bacolah risalah najam kok sana andai tolan sahabat sadonyo jodangakanlah ikon nasihat badan kamati naknyo taringekkan masuk ke lubang karantau lahat. Dun sana andai tolan di rantau. Maupun di kampung marunui curai kajinan balalu. Syahadatain jo syahadat ruh. Kita dasari dulu khususnya orang awak jo rumusan najam jo tambo alam Minangkabau. Kapatang di bab sebelumnya andung kaji bagaimana namanya diri. Tentunya diriku dan makasih manusia diciptakan dari Allah dari sagumpal darah sampai disampurnakan jo tiupan ruhnya selanjutnya wabadu nan pakir ko sebagai pentalim mencuba balik mengkaji ulama Minang Saisu nan diberi judul Najam Pasyujud Ulamai Minangkabawi Firasuli Kadimati. Artinya risalah kaji tubuh ulama Minangkabau zaman Saisu. Rata kili-kili dan dong. Tapi mesti kaji sesungguhnya kaji matan tidak boleh berubah. Sebab mengandung makna yang disebut filsafat yang bisa direalisasikan di orang awak. Itu kecerdasannya begitu. Maka si PKJ-nya banyak kahijib sebetulnya dalam doa. Hijib itu tercampur juga bahasa Melayu Minang. Nah itu harus dipahami. Sebab kalau tidak dipahami, beko melenceng secara menggeser syariat secara fikih. Di situ kita kaji dulu. Karena terkait dengan amalan-amalan rohani. Terkait juga amalan-amalan roh. Jadi sebetulnya kaji ko pernah andong curai di tahun 2021. Tapi dulu memang sengaja andong curai, andong badah. Terkait jo kaji-kaji jo tarekotnya di Jawa
Kalau kok ndak samantoro nanadung curai gini murni. Jadi kitabnya pun itu kitab lama nandung badah. Kalaupun ada ingin mencari referensinya Arab Melayu agak sulit. Ya. Jadi namanya kaji ko ialah bukan mengaji. Harus sampai ke paham, makanya dikaji. Itu makasihnya mungkin adalah paham itu. Bedonya di kajian ini tantulah babedo tasabab waktu yumakomatnya balain. Dulu tentunya balain, waktu balain, daraje makomat tentu balain. Jadi tolong didanga kaji, bacolah supaya berfaedah agar selamat dunia jo akhirat, kabaguno amal ibadah, pulonan didapek tuanku sanak sadonyo dan hadir terutama hari kini ditarimo de Tuhan dan Maha Kuasa. Banda orang kami bandakan, bandana orang Palambayan. Kaba orang kami kabakan. Kok ada kaba nan salah, mohon duduk kau dimaafkan. Setuju? Maafkan ya. Nah. Andong sebagai pentaklim tetap memohon kepada nan kuasa, tentunya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menjadi ibadah jo amal jariah. Amin amin ya rabbal alamin. Jati diri orang Minangkabau dapat dibagi menjadi 3. Jati diri orang Minangkabau kalau dibadah menjadi 3. Jati diri. Ya. Bukan lahir. Pertama, orang Minangkabau asli dan asli ialah orang awak dan masih menjunjung tinggi ada istadanya. Nan kini sana akhwan lah mulai pudua. Setuju? Itu disebut Minangkabau dan Usali. Dan kedua, orang Minangkabau dan Nyui. Kece karun gitu menyebut anyui. Awak duduk di mana gini? Arti anyui itu bisa disabui orang Minangko nan lah lama marantau. Berarti tidak disiko. Marasola menjadi bagian masyarakat di daerah rantaunya. Tiba pulangnya bawa bakso galau. Itu orang Minang dan anyui. Ya. Ya. Banyak nak. Ada. Ngantego orang Minangkabau karam. Nah, kok parah. Keturunan orang Minang nan lama merantau lupo ade istadeknya. Kalau nan disabui anyi masih ada adeknya. Ya. Ba aku karam. Lupa ada istadanya. Itu sebabnya kita bahas gini. Dari 3 jenis orang Minang. Secara tabiatnya begitu. Ya. Filosofi hidup nan diganggam jo masyarakat Minangkabau itu tetap kita pegang. Kan begitu mestinya. Dijadikan ajaran berdasarkan syarak bacaan kitabullah, ya kan? Kasih itu larinya ke Islam, karena kita lah bahasa adat ke Islam. Nah, sebagai pedoman tata pola laku dalam hidupnya. Karenanya ada petata petiti kanata baur jo biaso adanya. Ya, petata petitinya pameo nan digunakan jo Minangkabau di antaranya nan pangka kola lamu turui pangaja orang tua supaya badan nak selamai. Artinya lah tahulah anak harus menghormati nasihat yang lebih tua, terutama ibu bapaknya yang lebih tua, kan betul. Ya. Kita balik dulu ke kaji, khususnya kaji diri. Nan namun sagumpal darah, kaji diri esensinya darah, hakikatnya darah. Hakikat daripada darah sesungguhnya meliputi berbagai unsur. Unsurnya apa? Unsur alam.
Kalau ditanya esensi pangkal awal darah itu apa di badan? Api. Api. Tapi membentuk di badan menjadi air. 90%. Betul kan? Unsur pangkalnya api. Itu disebut makanya kalau orang pamberang pas naik darah memerah. Karena unsurnya api. Karenanya sulit terkontrolnya kalau kita tidak kaji. Kalau kita tidak pahami unsur esensinya. Kan itu. Nah kalau disiram jahe mangga-langga pacah. Itu sebabnya. Di sikonan harus kita pahami, insya Allah. Ya. Cobalah gale itu. Angin mana siram langsung jahe. Mbak, itu indah. Maka mengatasi bini itu airnya banyak. Tapi esensi tanagonya api. Kalau baca jangan main siram. Nah udah kalah wak. Karasukan orang padusi juga karasukan laki-laki belain. Di sikonan kita curai. Mudah-mudahan kini kita jelaskan dulu esensinya berdasarkan kaji lamo. Jadi kaji lamoku penuh benar. Jo istilahnya ajaran yang bisa diamalkan. Kini batanya orang banyak mendalami apa disebut caro babike cadia. Kalau bahasa modernnya apa? Filsafat. Awal lah dari dulu nggak masuk akademis salah cadia. Ada filosofi kearifan lokal. Dan murun dinasihatkan. Itu meresap. Ndak balaja lah meresap di badan orang Minang tuh. Itu cadinya balain. Itu diakui di ulama-ulama mendalami sisi ruani. Aduh karuhun kita, makanya kita lebih cadik dari orang-orang yang ada di luar. Secara bapikir. Kita curai. Balik ke saka segumpal darah. Hakikat darah sesungguhnya meliputi berbagai unsur alam. Disebut partikel. Kandungan-kandungan dan sampai kini sesungguhnya alun tabuka ju ilmu sains epistemologi medis secara detail. Alun. Di mana darah nan berada di tubuh manusia, disiplin ulemu kesehatan pun para akademisnya masih berusaha mengungkap rahasianya kan. Iya kan? Bagaimana fungsi darah, apa kandungannya, jo lain sebagainya. Jo bagaimana darah mengantarkan oksigen ke seluruh tubuh. Jadi dari kajian-kajian para ilmuwan secara sains modern, kece orang kini, darah nan merupakan unsur hampir 90% merupakan air menyimpan rahasia misteri nan sangat dalam. Itu sebabnya kebanyakan di dalam dunia kesehatan para dokter medis selalu awal mendiagnosaknya di ujung terakhir kalau tidak teraba secara lahir, secara mata, khususnya penyakit selalu melalui tes darah. Karena esensinya di situ. Atau memeriksa keadaan kandungan darah. Jadi sesungguhnya kalau kita kaji asal usul proses kajian manusia, di mana namanya bayi ketek itu dalam hadis Nabi maupun ayat-ayat Al-Quran disabuian. Firman Allah di Quran surat Al-Mu'minun dari ayat 2 balik sampai ayat 4 balik dibaca apa? Itu dasarnya. 2 balik sampai 4 balik.
Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin summa ja'alnahu nutfatan fi qararin mukin summa khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata izaman fakashawnal izama lahman summa ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Sucilah Allah, pencipta yang paling baik. Kini dibaca ayat 3 balik saja. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim. Apa artinya? Nan ayat 3 balik. Kami jadikan apa? Saripati. Jadi begitu. Kau anu buka rahasia sekete. Orang Minang kalau mentafsirkan sesuatu, mentafsir itu selalu 3 langkah. Kalau ke fisik langkah empek, ya 3 langkah. Kalau ditunjukkan diciptakan dari saripati tanah, maka Quran harus naik CKT. Paham? Naik ayat sebelumnya. Amalan ada di ayat terakhir. Jadi harus 3 ayat. Duduk kan? Seluruh ulama dulu itu, khususnya ulama Satariyah, Jonak Sabandi, kali dia. Jadi selalu menafsir Quran. Kalau dapat suatu ayat, itu syariat. Ini pasti membedahnya ndak ke hadis. Di Quran juga, tapi naik ke langkah awal. Dibaca dari langkah awal tuh sampai ke langkah ketiga. Duduk, makasihnya Pak. Jadi kita selalu memakai 3 ayat. Coba amalkan itu. Kalau kita menemukan suatu syariat, pendalaminya harus 3 ayat. Di situ ada solusi. Baik itu juga berdoa. Nah, bagi orang awam, terutama syatar dan makomat awal, baca seluruh 3 ayat. Bagi lama makrifai ayat terakhir. Berarti ayat berapa? Sampai balik. Di situ makhluknya adalah sempurna, berarti makbul. Di sampai balik. Karena di situ adalah ditiupkan ruhku. Kok tidak ada di situ? Kalau paham sampai situ, kaji orang lama itu. Ya. Itu yang disebut najam Quran al-mu'minun. Banamu Irsad al-Ghafilin. Irsad al-Ghafilin itu artinya supaya kita jadi memecahkan sesuatu.
supaya awak jadi memecahkan sesuatu karena kita bersifat lalai. Maka disabui kalau kita banajam ke Quran Al-Mu'minun harus 3 langkah tadi. Supaya kita menemukan solusi. Itu yang disebut irsad al-ghafirin. Artinya menjadikan pikiran kita nan acoklah lalai. Itu termasuk kaji-kaji lama. Kalau kini kan tidak dicurai itu. Paham tak? Paham ya? Bah kau paham kaji, kau menjadikan jadi. Padahal larinya jauh. Unsurnya penciptaan. Apa menjadi jadi? Seluruh permasalahan bisa dibedah, dicurai. Sebab mukjizat najom ko mengkaji asal usul kejadian manusia ko disandarkan jo hadis babunyi man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Artinya sianan kenal jo dirinya termasuk esensinya, tubuhnya, darahnya, daya iduinya. Darah itu kan daya idui ya. Mangko kenal jo makrifat jo Tuhannya menentukan hasil. Aduh, filsafat kok harus dicurai sebenarnya juga orang awak sebetulnya ke ahli-ahli ini. Tapi kok tidak dicurai karena mungkin membaca patata petite dianggap pemeo, bukan disiplin ilmu. Ya. Nah kalau kita mendengar salawat talam, tahu salawat talam, dan menemukan Syekh Burhanuddin dulang. Syekh Burhanuddin itu malie. Kalau di di Aceh, ya, di Araneri atau Abdurrahman, kan nyo belajar di situ. Inyo bahasa lawat, yo rabana. Di siko rabana mah. Apa sebab? Jawi sekulinya dijual. Maka diganti jo talam. Talam itu piring gadang. Itu sejarahnya. Jadi isi selawat dulang, orang dulu menyebutnya selawat talam. Mungkin orang tidak lupa itu. Itu selawat talam. Adabnya ada 3, itu penuh mistis dan mengandung filsafat dan sangat dalam ajarannya. Nah, kini lapu 2. Orang piaman seorang kok. Ajo Iwan bah, saya tahu. Makasih apa? Makanya bisa sampai pagi. Tapi kan dong terangkan, dan pertama apa isinya, dan kedua apa isinya, dan ketiga apa isinya. Ya. Nah, kita di YouTube salawat dulang, pas isi tetangah matan, ya diisi lagunya Ubi Mesak. Irama Ubi Mesak kamar larinya kok, berarti hilang mistisnya. Tahun 70-an kan Ubi Mesak banyak itu diulakan. Gaya rebananya ndak ala hilang balik. Nah, di situ nanti ikan balik. Ya. Jadi arti kata ketertutupan itu timbul di cadiknya orang. Ya. Jadi itu di Nazam surat Al-Mu'minun. Nah, insya Allah bisa menjadikan cadik orang nan lalai. Kalau kita membahas acok membaca 2 balai 3 balai juga sampai lalai. Duduk, itu amalannya. Nan tasabuh di dalam orang mati sudah makan di batu hampa. Orang mati nan baranti di tapi labuh jo perkara bahayonyo maratok jo dosonyo. Dasar kaji najam ko referensinya dicetak di atas naskah Syekh Haji Ahmad Khalidi. Pada percetakan Jakaria Marapi Pordekok 3 balai sampai 46 Hijriah. Itu referensinya. Jadi sahabat nan lalu. Kini kan sampai balai. Untuk Ikhwan Akademi silakan cari referensinya kok. Sahabat nan lalu buatan Pordekok. Alalamu. Mabuk bisa mencarinya tuh. Acurayan bukunya di Siko Alado sebetulnya, tapi rata campur juga akademisi orang ikip.
Ya. Itu perlu dimurnikan balik. Jadi itulah pengarang dari Nazom, kitab pertama kali Syekh Ahmad Khalidi, tabawakan di tarekat Naqsabandi Khalidi. Jadi intelektual nan sange eksklusif itu berada di Naqsabandi. Kalau sipek kerakyatan amalia secara budaya dan kental jo perbauran berada di Ulakan. Itu diserang jo 3 runut Wahabi dan disebut Halimau Salapan. Maka buat perjanjian ditangai jo Umaro itu berada di Batu Pagaruyung. Maka disitulah buat perjanjian di Puncak Pato untuk jangan bacaka saya. Karena nanti go Wahabi tadi aliran dari Mekah berprinsip harus memurnikan Islam. Nah, itu sejarahnya. Itu yang perlu kita pahami secara runut. Sampai kini masih ada kalau tidak ada ritus Puncak Pato itu. Puncak Pato nama Tampe kalau tidak salah. Ya, itu di situ ada. Oh, sejarahnya di situ. Di mana Puncak Pato? Batu Sangka di mana? Di Lintau. Nah, karena di situ basisnya. Pertama kali untuk bisa diselesaikan permintaan dari Harimau Salapan. Harimau Salapan itu anak buah laskar dari Tuan Kurau. Tuan Kurau itu pahlawan dari Tapanuli dan apa imamnya lah tahu tuanku Imam Bonjol itu dari Persia bukan dari Aceh. Nah, ada sisi baiknya tapi sipek kajinya karet ibarat orang koko laskarnya laskar jihad lah ya. Jadi bukan tidak ada perpecahan di orang awak masalah kaji. Torekot lah dulu ada. Paling tua adalah Torekot Sataria. Kemudian baru Naqsabandi. Itu tidak pernah ribut berdua. Saling maisi bahkan. Tibo nih Wahabi dan baru sampai kini nyoya-oya dan dua. Dianggap sasek. Harus tahu sejarah dan sifatnya tidak mengenakan zaman dulu di orang awak. Kalau kita curai lebih dalam kaji kini sangat padat jo sifatnya pola berpikir cadie. Di antaranya ada kitab nan lamo lasa abek nan dalu itu dicurai insya Allah anda bisa mendalaminya hal ko sebagian adalah nung pahami. Nah, itu salah satunya Syekh Haji Ahmad Khalidi ya, karena beliau itu tidak satu aliran, beliau berangkatnya dari Barus itu tentu dapat tamu jano ya. Tadilah disabui Rantau Lahat kampungnya Langang. Betul? Kalau disabui Rantau Lahat itu apa? Kuburan. Itu jadinya orang lama. Rantau Lahat itu Langang. Kita di sini tabar yang surang. Ada runut tetata petitihnya. Ya. Kinlah hilang kan saya itu. Ya. Malaikat mananyo suaranya gadang. Itu lama tuh. Wow. Tapi takui juga mentar tulang. Di Rantau Lahat jikolah tido baguno kue jo kuaso. Nggak ada guno. Meski uang banyak bapuro. 1000 pun tiada baguno. Kita pakalang berapa banyak biarlah ame inyo patia semuanya paguno indak diputar tu ndak baguno indak kan eko bagi orang nan dulu tu paham kaji itu namanya harus paham kaji. Demikian lagi sile yo mancak di sinan lupo kue kuasonyo walaupun kancam kilet manyalan badan tahunju di balik papan bakabe kocong upah baban di balik papan tabuju surang badan batungkai di kabe urang tido baparo piti jo uang
hanyonan kawan amal sumbayang. Kalau di Inoan itu tidak mungkin nyo carito, itu tidak sebelumnya dipikirkan secara kaji, tidak mungkin kata-kata tadi. Kita tinggal menerima saja kan. Nah, dong senang mana mengkaji kok? Karena isi di dalamnya itu mengandung makna. Nah, sile jo galembong indah bapaidah. Berarti pakaian sile itu galembong. Aduh makasih itu. Ya. Maskil lambat tuh lombat. Sakali kasah, tibo di sinan tulanglah lama. Di rantau kubu, di rantau lahat. Nah, di hapi lahat, di kumpul tanah, di dalam kubur kita batampe. Jiko tidak amal ibadah, menanti hari balum kiame ajab di kubu balipe-lipe. Tolan sahebat cubulah bamano. Secerdik apapun juga coba kita merenung. Kita dikubur, orang tapasuang. Di sinan tido bundo jandong. Tido baguno sile juga lembong. Setengah laku tolan sabe selalu hari rintang basile. Barapo langkah sure talompe badan kamati tido taringe. Tido takana badan kamati. Barapapun guru membuka kaji, satiap kampung tidak berhenti, itu pun tidaknya peduli. Satiap hari kaji tak buka, itulah paduli tido. Wah, disiko mada istilahnya. Dia lah lupa. Makanya orang dulu itu hiburannya itu selalu diseling. Di samping kaji maripe, badikir namanya. Badikir sudah itu diisi kaji maripe. Inyo kaji sile. Coba kalian. Nah, banyak orang kan kalau kaji sile. Ya, manca. Itu hadir banyak. Tiba masuk ke suraunya hilang. Itu kejadian lama macam itu. Biasa tuh. Ya. Nah. Itu pun lah dipikiran di ulama dulu. Jadi setiap kampung, setiap surau ada. Itulah tradisi. Kalau lah basile lupa kaji. Ya. Mandanga pitua jo talingo paka jadinya kece sindiannya. Hanya takana sile jo manca. Iyo ai sabe sagalo tolan. Bukalah salimu nan kamalehan. Kalau di Indonesia salimu male itu ya, dapet kata-kata macam itu tidak mungkin tidak diranungan. Bukalah salimu kamalehan. Orang dulu kalau disinde macam itu langsung berubah. Orang kini mungkin cekik nggak tindak. Kan itu. Tuntun elemu janlah sagan. Antah pabilo tibo ligaran. Nah, di situ nggak ragu ligaran itu kata apa? Dari mana sumber usulnya? Entah pabilo ligaran tibo. Tido batantu wakatu pulang. Disanggah pagi entah jo patang. Entah mungkin masuk sekarang. Sabab itu wahai akhwan. Suatu kaba hendak dangaan. Pado syair ko hambo tulihan. Palito mato hambo tarangkan. Galamu alaf surang laki-laki. Di batu hampa namonyo nigari. Tido raga sakit nyawonyo pai. Sudah bakwa malam hari. Ha. Berarti dulu lah dulu bakwa ada. Pasti itu. Karena kok asli surenya asli. Peta tanah sehnya mengandung privat ditekankan di orang dulu supaya berpikir. Kita lanjutkan. Waktu malam inyo bajalan
ka Sungai Pua laku ramalan Sultan Marajo Galabayan. Patangnya Ahad, malamnya Isnin. Tiba lainnya di Sungai Pua. Namo Sidi Gala Mu'alaf. Dibukalah main karate koa. Jauh saudara basamu. Lamu bakoa lurui lah malam. Larui lah malam. Kiro puku ampe bilangan. Balik pulang tampeknya diam. Tiba di rumah mato tabajam. Kaba 1 jam lama lambeknya. Tibalah orang nan manjagoan. Disuruh dek mamak kandungnya. Kaba 1 jam lama lambeknya. Mamaknya makan pada rumahnya. Waktu pagi orang jagoan. Bangunlah inyo baju dilakean. Tagak lalu pai kat tengah laman. Singgah di laman dibasuh tangan. Kemudian tu jadilah pulang. Hidangan menanti hisie di dulang. Mangkonyo inyo indak surang. Basamo jorang padang panjang. Kemudian tu kanyanglah parui. Dapet sakit menggigi larui. Sasa angok raso kalupui. Kemudian tibo malaikat maui. Diputar dulu tuh. Jadi inti kaji sebenarnya orang dulu paling paten ingat mati. Ingat mati. Itu didasak dulu tuh. Itu dakwahnya. Ya. Malaikat maui jadilah tibo. Tidak boleh janji kini kok daripada badan roh malayang. Janjinya sampai dibayi utang. Harinya mati ambok kabakan 1300 Hijriah junjungan. Sampai 11 pulau tambahannya. Bulan Syawal 5 hari bulan. Ditambah kaba cik lai yo hambo tumpangkan di syair ko syairnya. Dinasihatkan kah anak-anaknya ko kaji. Paliak mato ambo surang yo harinya Jumat siang harinya adalah gala datuk payuang namo nagari sabalah tilatang. Inyo bajalan berdua orang duduk menanti di koto panjang di tengah labu duduk baranti bukit batabu namo negari sabanta duduklah paniang diri saso ango umiang hati saso ango bukan kapalang caliklah kalam hilang nentarang sabanta itu roh lah malayang. Itu sindian. Itu masih hidup orangnya, kok sejarahnya masih hidup. Indak tahu, indak bawa prolamo, hitungan hari, hitungan jam meninggal. Abah santiangnya orang dulu tuh, nasi. Jadi bukan meramal tuh sebetulnya, membacok gari. Apa? Membacok gari. Jadi jangan disepelekan orang dulu. Malampoi batas kurun waktu ini merabah. Apa salahnya kalau kita kaji, awang ngiri-ngiri sedap ngkaji gini. Karena ini membaca dari faktor yang disebut firasat. Apa firasatnya? Alam terkambang menjadi guru. Karena di badan awak ada alam, dikembangkan, ditunjukkan ke guru-gurunya, diingatkan, bukan menakutkan, tapi untuk ajaran. Kita lanjutkan dulu ke video 2. Kampuang nandenay cinto bakumpua kawan sana sudaro iyo denay tara